Pada saat itu, Didot meminta bantuan kepada temannya sebagai eksekutor, yaitu Muhammad Reja. Reja pun diimingi uang sebesar 50 juta rupiah. Kasus kali ini terjadi di daerah Bukit Pelangi, Bogor, Jawa Barat, di mana ditemukan jasad seorang perempuan yang terbungkus selimut. Yang lebih plot twistnya lagi, salah satu pelaku merupakan calon anggota DPRI. Motifnya pada saat itu lantaran adanya cinta segitiga antara pelaku dan korban. Kita langsung masuk aja ke kronologi kejadiannya. Kasus pembunuhan berencana terhadap seorang wanita muda yang jasadnya dibuang di Kota Banjar, Jawa Barat menyisakan duka mendalam bagi keluarganya. Orang tua korban berharap para pelaku pembunuhan sadis terhadap putri mereka dijatuhi vonis. Korban kali ini bernama Indriana Dwi Eka Saputri. Pada saat itu Indriana berusia 24 tahun. Nah, Indriana ini merupakan warga Cipinang, Jakarta Timur. Indriana tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah kontrakan kecil yang berukuran 4 kali 6 meter. Di dalam sebuah gang, Indriana tinggal bersama keluarga yang cukup hangat, di mana sang ayah yang bernama Muhammad Roy pada saat itu bekerja sebagai tukang ojek nih, sementara sang ibu yaitu Endang Tati yang berusia 50 tahun merupakan seorang ibu rumah tangga. Menurut kedua orang tuanya, Indriana merupakan sosok wanita yang cantik dan pekerja keras. Sosok Indriana inilah yang membantu perekonomian keluarga, di mana Indriana sering nih menyisihkan uang untuk kedua orang tuanya. Bisa dikatakan Indriana ini merupakan salah satu tulang punggung keluarga. Pada saat itu, Indriana bekerja sebagai broker di sebuah perusahaan karena gajinya yang memang cukup lumayan besar. Indriana ini sering nih memanjakan dirinya dengan berbelanja atau membeli barang-barang branded yang harganya itu lumayan nih mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Bahkan Indriana pada saat itu sempat membeli jam Rolex yang harganya memang lumayan mahal. Nah, sementara itu, sang pelaku yang bernama Didot Alpiansah merupakan seorang laki-laki yang berusia 24 tahun. Ia merupakan warga Tembek, Jakarta Selatan, dan pada saat itu Didot juga bekerja sebagai seorang broker nih di salah satu perusahaan yang sama dengan Indriana yang aku ceritakan di awal video tadi. Nah, pada saat itu Didot memiliki seorang kekasih yang bernama Depara yang pada saat itu berusia 25 tahun. Sehari-hari Depara itu hanya tinggal bersama sang ibu lantaran ayahnya yang telah tiada. Nah, keseharian Depara ini pada saat itu membantu sang ibu untuk berjualan nasi kuning nih di samping rumah mereka. Sementara itu, Depara pada saat itu juga mencalonkan diri menjadi anggota caleg DPR RI dari Partai Gerindra Dapil 9 Jawa Barat. Awal mulanya hubungan Depara dan Didot pada saat itu berjalan dengan baik. Mereka menjalani hubungan layaknya orang pada umumnya. Sampai pada suatu hari, 5 tahun berjalan hubungan mereka mengalami keretakan. Mereka lebih sering bertengkar, mementingkan ego masing-masing, sampai di titik itu si Depara ini mengucapkan kata putus terhadap Didot. Dari situlah hubungan mereka kandas dan harus berakhir putus. Karena hubungan yang telah berakhir, Didot pun mencari pujaan hati yang lainnya. Pada saat itu, ia menaruh perasaan terhadap seorang wanita yang bernama Indriana. Nah, Indriana merupakan teman sekantor Didot pada saat itu. Nah, pada saat itu juga mereka bekerja di satu kantor yang sama. Karena sering bertemu dan cukup dekat, mereka pun memutuskan melanjutkan hubungan nih ke jenjang yang lebih serius, yaitu berpacaran. Pada saat berpacaran, sebenarnya Didot ini belum move on nih dari Depara. Ia masih menyimpan perasaan terhadap Depara dan berharap suatu saat nanti ia bisa kembali menjalani hubungan bersama Depara. Nah, selama menjalani hubungan bersama Indriana, Didot ini merupakan seseorang yang cukup matre nih teman-teman. Di mana ia sering meminjam uang, mobil, kendaraan yang Indriana punya. Indriana yang sudah terlanjur sayang kepada Didot saat itu pun ia tidak menaruh curiga sama sekali. Ia berpikir mungkin Didot pada saat itu memang sedang membutuhkan uang. Apalagi pada saat itu Didot merupakan kekasih dari sang korban. Justru kebaikan hati Indriana inilah yang dimanfaatkan oleh Didot pada saat itu, di mana selama menjalani hubungan Didot ini tidak pernah nih menunjukkan adab yang baik, bahkan terhadap keluarga Indriana, bahkan terhadap kedua orang tuanya Indriana. Selama menjalani hubungan bersama Indriana selama 5 bulan berpacaran,
Didot itu tidak pernah mampir maupun bertamu ke rumah Indriana. Pada saat itu, Didot hanya mengantarkan Indriana hanya sebatas ujung gang rumah mereka, dan Didot itu seperti seseorang yang tidak gentle untuk bertemu kedua orang tuanya Indriana. Nah, sampai pada suatu hari hubungan Didot dan Indriana itu ternyata diketahui nih oleh Depara, yaitu mantannya si Didot. Pada saat itu Depara merasa tidak terima dan menganggap Didot telah berselingkuh nih, karena pada saat itu sebenarnya Depara tidak benar-benar ingin putus dari Didot, melainkan pernyataan putus pada saat itu hanyalah sebuah gertakan kepada Didot supaya Didot bisa berubah. Depara yang mengetahui kejadian itu pun memutuskan menghubungi Didot kembali. Pada saat itu Depara meminta kejelasan tentang hubungan mereka. Didot pun yang masih menyimpan perasaan terhadap Depara pun langsung menyetujui. Pada saat itu mereka bertemu di sebuah tempat yang memang sudah mereka rencanakan. Nah, setelah bertemu pun Depara langsung nih menanyakan status hubungan mereka dan siapakah wanita yang bernama Indriana ini. Pada saat itu Didot pun tidak mau berbohong dan mengelak lagi. Dia pun berkata dengan jujur kepada Depara bahwa Indriana merupakan pacar barunya Didot pada saat itu. Mereka pun pada saat itu telah menjalani hubungan selama 7 bulanan. Didot yang masih sayang kepada Depara terus membujuk Depara untuk kembali kepadanya. Dia pun mengaku pada saat itu ia tidak memiliki perasaan terhadap Indriana melainkan sebagai pelampiasan karena hubungan mereka yang telah kandas. Didot pun berjanji akan mengakhiri hubungan ia dan Indriana. Mendengar hal itu, Depara pun yang ingin kembali bersama Didot memberikan persyaratan nih. Jika Didot ingin kembali kepadanya, ia harus menyingkirkan Indriana dari muka bumi ini, alias membunuh Indriana. Didot yang memang sudah lama menyukai Depara, pada saat itu tidak berpikir panjang lagi, ia pun langsung menyetujui, bahkan si pelaku ini sudah merencanakan pembunuhan korban sejak tanggal 15 Februari 2020. Pada saat itu, Didot meminta bantuan kepada temannya sebagai eksekutor nih, yaitu Muhammad Reza. Reza pun pada saat itu diiming-imingi uang sebesar 50 juta rupiah karena Reza yang memang lagi butuh uang untuk membayar hutang, ia pun langsung menerima tawaran dari si Didot. Nah, sampailah di suatu hari, di hari eksekusi pada tanggal 20 Februari 2024. Jadi 5 hari setelah perencanaan pembunuhan si Indriana ini. Didot pun pada saat itu mengajak Indriana pergi berlibur nih. Kebetulan hari itu Didot mengajak Reza yang pada saat itu sebagai pembunuh si Indriana. Jadi mereka bertiga lah yang pergi berlibur. Kebetulan pada saat itu orang tua Indriana ini tahu kalau Indriana ini pergi liburan bersama pacarnya. Didot pun pada saat itu menyewa sebuah mobil rental yang mana Didot lah yang menyetir mobil tersebut, sementara Indriana duduk di sisi kiri depan. Nah, sementara itu Reza temannya Didot itu duduk di bagian belakang Indriana. Sebenarnya posisi duduk ini telah direncanakan oleh Didot dan Reza untuk mengeksekusi si Indriana ini. Pada saat itu mereka berpergian ke kafe di Sentul, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor. Mereka pun ngobrol dan bercanda seperti biasa tanpa ada kecurigaan yang Indriana alami terhadap gerak-gerik Didot dan Reza pada saat itu. Setelah malam hari, mereka pun memilih untuk pulang. Dalam perjalanan pulang di tempat sepi di kawasan Bukit Pelangi, Didot pada saat itu menghentikan mobil mereka dengan alasan hendak buang air kecil. Dan pada saat itulah Didot memberikan kode kepada Reza. Reza pun pada saat itu langsung mengeksekusi Indriana dengan mengeluarkan ikat pinggang dan mencekikkan ikat pinggang tersebut ke leher Indriana sampai Indriana tidak bernapas dan bergerak sama sekali. Setelah itu mereka berdua pun memastikan kondisi Indriana apakah masih hidup atau memang sudah tidak bernyawa lagi. Setelah melancarkan aksinya, Didot dan Reza pun langsung melanjutkan perjalanan pulang kembali ke Jakarta. Kemudian keesokan harinya, tepatnya di tanggal 21 Februari 2024, sesampainya di Jakarta, Didot dan Reza ini pun langsung menjemput si Depara, yaitu otak dari pembunuhan tersebut. Pada saat itu mereka kebingungan teman-teman untuk membuang jenazah Indriana ini kemana. Mereka pun terus berangkat melalui tol Cipali menuju Cirebon.
Sementara pada saat itu tubuh Indriana dipakaikanlah mereka masker supaya terlihat seperti orang yang sedang tertidur atau seperti seorang penumpang. Sementara itu di sisi lain Depara sempat menghubungi orang tua Indriana menggunakan nomor telepon korban dan mengirimkan pesan untuk mengirimkan makanan kepada orang tuanya Indriana supaya orang tua Indriana pada saat itu tidak merasa curiga tentang keberadaan Indriana. Kemudian keesokan harinya, tepatnya di hari Kamis 22 Februari 2024, tiba-tiba mobil yang mereka bawa itu mogok nih teman-teman. Mereka pun pada saat itu menghubungi mobil derek untuk mengangkut mobil mereka karena takut dicurigai. Pada saat itu jenazah Indriana itu diletakkan di bagian belakang seraya menutupi jenazah korban dengan selimut seolah-olah si Indriana ini masih tertidur. Sesampainya di bengkel, tidak ada yang curiga sama sekali nih teman-teman tentang keberadaan jasad Indriana pada saat itu. Aku pun heran juga kenapa tidak ada yang mencium bau busuk dari sang korban. Sementara posisi itu jasad Indriana pada saat itu sudah 4 hari nih di dalam mobil. Lalu hingga beberapa jam kemudian kerusakan mobil tersebut pun akhirnya selesai juga. Hingga pada Jumat 23 Februari 2024 mereka mulai melanjutkan nih perjalanan dan sampailah di Banjar dan mulai membuang jasad Indriana di sebuah jurang yang ada di belakang patung gajah Banjar, Jawa Barat. Mereka pun membuang jenazah Indriana dengan ditutupi selimut. Pada saat itu mereka tidak lupa mengambil barang-barang berharga milik korban berupa jam tangan Rolex dan tas LV. Pelaku juga mengambil handphone korban. Mereka pun bergegas untuk pergi dan balik ke Jakarta. Tidak lupa pelaku menjual barang-barang milik korban senilai 54 juta rupiah yang memang mereka bagi-bagikan, di mana Muhammad Reja yaitu sang eksekutor mendapat bagian uang senilai 15 juta rupiah dan satu buah handphone milik Indriana yang senilai 8 jutaan. Sementara itu Depara mendapatkan bagian sebesar 15 juta dan sisanya pada saat itu dipegang oleh si Didot pacar Indriana sendiri. Lalu tindakan mereka bertiga berjalan sangat lancar tanpa seorang pun yang mengetahui kejadian tersebut. Sementara di sisi lain orang tua Indriana merasa khawatir karena pada saat itu sudah 4 hari nih Indriana tidak pulang ke rumahnya. Dan pada saat itu nomor Indriana tidak pernah bisa dihubungi. Orang tua Indriana pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Orang tua Indriana juga menyebutkan bahwa korban terakhir pergi bersama sang kekasih yaitu Didot. Indriana pun dinyatakan sebagai orang hilang sejak hari itu. Kepolisian pun masih mencari keberadaan Didot dan keberadaan Indriana. Lalu pada suatu hari, tepatnya di hari Minggu, ada nih seorang pesepeda yang tidak mereka sebutkan namanya, yang pada saat itu sedang berolahraga di pagi hari. Pada saat itu, ia pun berolahraga di pinggir tebing jalan raya Banjar. Nah, pada saat itu ia terkejut karena mencium bau yang sangat busuk, yang sangat menyengat. Ia pun langsung mencari bau busuk tersebut. Pada saat itulah ia pun melihat bungkusan selimut yang tepat berada di jurang di belakang patung gajah. Semakin dihampiri bungkusan selimut tersebut, semakin mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Ia pun mencoba membuka selimut tersebut. Betapa terkejutnya pesepeda tersebut, ternyata di balik selimut tersebut merupakan jenazah seseorang. Ia pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Mereka pun langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Dan ternyata jasad tersebut adalah seorang wanita yang bernama Indriana. Pihak kepolisian pun langsung melacak keluarga korban. Selanjutnya pihak kepolisian pun langsung mendatangi keluarga korban pada saat itu. Dan pada saat itulah mereka menyampaikan berita duka bahwa si Indriana itu ditemukan di jurang tersebut. Keluarga korban pada saat itu merasa tidak percaya akan kematian sang anaknya, di mana Indriana merupakan anak satu-satunya yang harus meninggal dengan tragis itu. Pihak kepolisian pun langsung meminta keterangan dari keluarga korban, dan disitulah terdapat beberapa nama yang dinyatakan sebagai tersangka, yaitu sang kekasih, yaitu Didot. Polisi pun langsung melacak keberadaan Didot dan disitulah Didot langsung ditangkap. Sesuai keterangan Didot, ia tidak melakukan hal tersebut sendirian, melainkan pada saat itu ia dibantu oleh Depara dan Reja. Mereka bertiga pun langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Pada saat itu mereka ditanyai dan diinterogasi. Mereka semua pun mengakui apa yang telah dilakukan
dan direncanakan pada sang korban. Nah, karena hal tersebutlah pada saat itu Depara, Didot maupun Reja terancam dijerat pasal 340 KUHP, 338 KUHP, dan 365 KUHP ayat 4 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati.